mengakhiri pertandingan bersama dengan keluarga. Saya tahu tidak mudah kita mengakhiri pertandingan bersama dengan keluarga. Kenapa? Karena jujur banyak hal yang bisa membuat hubungan suami istri ribut, bertengkar sampai dengan bercerai. Kalau orang dunia bercerai itu biasa, tetapi jangan sekali-kali kita orang Kristen memilih untuk menceraikan istri kita dan menceraikan suami kita. Angka perceraian hari ini naik secara drastis, saudaraku. Sebelum pandemi, sebelum krisis, setiap hari kerja ada 40 pasang suami istri menggugat istrinya cerai dan menggugat suaminya cerai. Masuk pandemi, masuk krisis, naik saudaraku 2 sampai 3 kali lipat. Artinya 80 sampai 120 suami atau istri menggugat istrinya, menggugat suaminya cerai di pengadilan agama. Ada satu hamba Tuhan, saudaraku, didatangi dengan pendeta terkenal di Jakarta. Jemaatnya ribuan, orang mau masuk di gereja itu harus antri karena istri saya pernah mau masuk di gereja itu. Tetapi dia curhat dengan satu hamba Tuhan. Dia bilang begini sama Bapak, orang semua tahu terkenal gereja saya, jemaat kami ribuan, ada beberapa artis bergereja di tempat kami, banyak orang kaya bergereja di tempat kami. Tetapi hari-hari ini gereja kami memprihatinkan. Kenapa? Karena banyak jemaat konseling ribut, bertengkar sampai ada yang mau cerai. Dan bukan cuma itu, sudah beberapa memilih untuk bercerai dengan suami dan istri. Setiap minggu di rumah kami sebelum kami tidur, saudaraku, kami ada mesbah doa, ibadah kecil-kecilan. Suatu kali anak saya yang paling kecil bilang begini, "Papi tahu, mami tahu, saya punya 5 teman yang paling akrab dan selalu jalan dengan 5 teman saya paling akrab. Di antara 5 teman saya paling akrab, 3 itu papa mamanya memilih untuk bercerai." Bayangkan tuh, saya kaget. Kenapa saya kaget? 5-3, 60% lebih. Lalu saya mulai menghitung keluarga kami, ring 1, ring 2. Saya hitung ada 4 keluarga kami yang bercerai, saudaraku. 2 itu sudah 2 kali menikah lagi. Matius 19 ayat yang ke-8 demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian." Karena ketegaran hati bangsa Israel, dia merengek-rengek sama Musa, dia berontak terhadap Musa, dia minta kepada Musa, kami minta surat cerai. Musa terdesak pada waktu itu, saudaraku, sehingga Musa mengizinkan mereka menceraikan istrinya, suaminya, dan berikan kesempatan mereka untuk mendapatkan surat cerai. Tetapi firman Tuhan dengan tegas berkata, "Tetapi sejak semula tidaklah demikian." Artinya apa? Tuhan sangat tidak mengizinkan suami istri bercerai. Bahkan Maliaki 19 ayat yang ke-8, saudaraku, Maliaki 2 ayat 16 bagian A, "Sebab aku membenci perceraian." Tuhan itu sangat amat membenci perceraian, saudaraku. Jadi minta maaf yang belum bercerai jangan coba-coba. Yang sudah bercerai bertobat, jangan ulangi lagi, bertobat sungguh-sungguh. Tuhan amat membenci perceraian. Suatu kali saya nonton satu kanal YouTube, orang terkaya nomor 7 di Indonesia, dia anak Tuhan, Datu Sri Tahir. Saya kebanggaan, saudaraku, karena YouTube-nya sudah dinonton puluhan ribu orang. Lalu dia mengeluarkan pernyataan seperti ini, "Saya punya 2 teman, dan 2 teman saya yang saya sangat respect, yang saya sangat hormati. Teman saya yang pertama itu Basuki Cahayapurnama Purnama Babaho, itu teman saya pertama. Teman saya yang kedua Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia." Dia katakan 2 teman saya. Tetapi apa yang terjadi ketika kedua teman saya ini bercerai?
lagi hormat kepada dia. Kenapa dia berani berkata seperti itu kepada orang-orang yang hebat? Karena dia mengerti firman Tuhan. Dia tahu kebenaran firman Tuhan. Dia sangat menghormati kekudusan dalam rumah tangga, sehingga dia berani mengeluarkan pernyataan seperti itu. Siang hari ini dengan cepat kita akan belajar. Ada beberapa penyebab atau alasan suami istri ribut bertengkar sampai bercerai. Yang pertama, saudara, kurang perhatian. Minta maaf Bapak Pendeta. Apalagi kalau sudah Bapak Pendeta itu banyak hebat, sudah diundang di mana-mana. Minta maaf karena perhatian sama istri-istri. Saya banyak ketemu istri-istri, saudaraku, ketika suaminya sudah sakit di rumah sakit, banyak penyakitnya, istrinya boleh sama saya, Bapak Pendeta pelayanan terus tinggalkan kita. Dan saya melihat banyak hamba Tuhan yang tidak memperhatikan keluarga, sibuk terus dengan pelayanannya, tergas cari goncangan dalam keluarga. Istri itu perlu dikasih, saudaraku. Ada dua teman saya, saudara tahu, dua-duanya istrinya itu selingkuh. Satu selingkuh dengan teman gymnya, pelatih gymnya. Satu selingkuh dengan sopirnya. Ya masuk di akal, suaminya ganteng, satu dokter, satu pengusaha. Ganteng, banyak duitnya. Selingkuh, kenapa tidak diperhatikan dengan suaminya? Hati-hati, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jaga keluarga kita. Yang kedua, terlalu sering bertengkar. Hati-hati dengan terlalu sering bertengkar. Bisa bertengkar, tetapi jangan terlalu sering. Apalagi saudaraku, engkau marah tanpa kontrol, keluar kata-kata kasar, keluar kata-kata yang menyerang pasangan kita, yang melukai punya pasangan kita. Itu sangat amat berbahaya. Makanya hati-hati, saudaraku. Saya harus jujur, saudara. Istri satu temperamen tinggi, saya juga temperamen tinggi. Awal kami menikah, saudaraku, ribut terus, bertengkar terus, ribut terus, bertengkar terus. Sampai kalau di rumah bertengkar, di tempat tidur saya kasih bantal. Tidak mau bicara. Kalau sudah berhari-hari tidak mau bicara, saya masuk di ruang doa tidur. Saya tidak tidur tempat tidur. Dia enak, saudaraku. Kamar itu pakai AC, ruang doa tidak AC. Saya tidur di lantai kan, tingkat tipis. Naik darah saya, bertengkar terus. Kami rasakan neraka terus sampai istri saya mengeluarkan perkataan, kita cerai, kita cerai, kita cerai. Dan tantang saya. Saya kalau bukan lihat Tuhan, saya takut. Saya tahu tidak mudah, apalagi kita apa-apa saya ditantang begitu sama istri kita. Tapi semerenung dengan keluarga saya, hidup saya, dengan saya bilang, Tuhan, kalau begini terus hancur rumah tangga kami. Saya mulai datang di kaki Tuhan. Saya mulai menghampiri Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Saudara tahu Tuhan bilang apa, Roh Kudus bilang apa? Sederhana, saudara. Roh Kudus bilang begini, kalau kau mau istrimu berubah, dimulai dulu dengan dirimu berubah. Kalau kau mau karakter istrimu, sifat istrimu berubah, dimulai dulu dengan dirimu dulu berubah. Karena kamu lebih rohani. Karena saya lebih rohani dari istri saya. Suruh berubah dulu. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Saya pelajari apa yang istri saya suka, saya tidak lakukan. Apa yang menjadi hal-hal yang istri tidak senang dengan saya tidak lakukan. Saya sangat berhati-hati, termasuk dalam berbicara dengan istri. Saya takut bikin kesalahan, takut bisa. Walaupun saya hati-hati, tetap terjadi pertengkaran. Tetapi beda. Kalau dulu kita bertengkar, saling serang, saling marah, keluarkan kata-kata kasar. Tetapi ketika kami mulai bertengkar, saya memilih untuk diam, saudara. Sebentar saya datangi dia, saya boleh dia, saya sayang dia, saya cium dia, langsung dia baik. Terusnya bapak-bapak seperti itu. Jangan dilayani istri yang tukang marah, saudaraku. Baru-baru ini DKIK
dinafkahi seperti hamba Tuhan. Ada pendeta tanya, Pak Benny, istri saya itu tidak pernah mau mengalah. Semua dia benar, bertengkar apapun dia selalu benar, dia tidak pernah salah. Dalam hati saya, ini istrimu sakit jiwa ini. Istri tidak ada salah. Semua suami salah, tidak ada salahnya istri. Dan istri tidak pernah dikatakan berani berdebat, saudara. Jadi suami-suami tidak usah kita berdebat sama istrinya. Ini mengalah. Akhirnya apa? Yang dulunya kami rasakan neraka di rumah, ketika saya lakukan seperti itu, saudaraku, saya sayangi istri saya cintai istri, berubah. Kami rasakan sorga di rumah. Setiap kali lama tidak berjumpa itu kangen, rindu, kangen. Amin. Haleluya. Nggak ngantuk akhirnya Bapak. Tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Ini yang membuat banyak rumah tangga ribut bertengkar sampai dengan tidak saling menghargai. Bagiannya suami, saudara, kalau kita bilang apa? Kita harus mengasihi istri kita. Bagian istri harus menghormati suami. Antara mengasihi dan menghormati 11-12 seimbang. Kalau suami mau dihormati, dia harus mengasihi istri. Kalau istri mau dikasih, dia harus menghormati suami. Belajar lakukan firman. Maka saya percaya di dalam hidup kita dan rumah kita. Maka ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Belajar. Hormati istrimu. Hormati suamimu. Kasih istrimu. Kasih suamimu. Saudara tahu, suatu kali istri saya kumpul dengan teman-temannya, reunian kecil-kecilan, saudara. Dan apa yang terjadi? Namanya wanita selalu berutak kaki. Bagaimana suami? Bertanya semua bagaimana suami? Lalu terakhir, karena istri saya tuan rumah, ditanya istri saya, bagaimana dengan Pak Benny? Bagaimana dengan Pak Benny? Lalu istri saya bilang begini, kalau angka 100 akan diberikan kepada suami yang baik, yang berada, mengasihi istri, bertanggung jawab, kerja, sungguh-sungguh, menjadi kepala rumah tangga yang baik, saya akan kasih angka 100 untuk suami saya. Tetapi begitu dia bilang tetapi, saudara, tadi kita sudah mau besar kepala, terjadi besar kepala. Ada tetapinya. Saya tunggu apa tetapinya. Tetapi tidak mungkin saya memberikan angka 100 untuk suami saya walaupun suami saya baik. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang harus saya berangkat sekarang. Begitu dia sampaikan bahwa Tuhan Yesus dikasih angka 100 dan saya buahnya 100, langsung berbunga-bunga di saya. Saudara saya penuh desa cinta. Minta maaf, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, pulang nanti tanya suami, tanya istrimu, Pak, tadi dengar Bapak, saya dikasih angka berapa? Nah, saya dikasih angka berapa? Kalau di bawah 50, biar tobat cepat. Percuma jaga khotbah, percuma jaga penginjilan. Kalau istri kita dan suami kita, ya ampun, jago berdoa, apa? Ini kenapa kelompok? 1 Petrus 3 ayat 7, hiduplah bijaksana dengan istrimu supaya doamu jangan terhalang. Ya, saya pilih, saudara. Kita suami-suami harus hidup bijaksana bersama dengan istri kita, istri kita sepenuhnya, supaya kita suami doa kita tidak terhalang. Doa kita menembus langit, menembus surga. Kenapa banyak hamba Tuhan hari ini berdoa, berpuasa, berdoa ngomong sama Allah, tidak terjadi mujizat? Doa kita terhalang. Kita tidak tahu mengasihi istri kita, tidak tahu menyenangkan istri kita. Perbedaan hobi dengan perbedaan minat. Saudara bilang saja, masa sih orang bisa bertengkar itu sampai dengan mau dan bisa bercerai gara-gara hobi?
bisa bertengkar. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu kali ada pendeta curhat sama saya, DWA sama saya. Pak Benny, saya sudah rasanya mau mati ini. Padahal hebat khotbahnya saudara. Hebat khotbahnya ini pendeta. Sampai kalau saya pikir khotbah di gereja, dia bilang apa? Pak Benny, saya kalau datang doakan orang, itu orang sudah mau mati di kursi roda, sudah lumpuh, sudah mau mati, saya bisa bangkitkan dia. Tapi suatu kali saudara DWA juga saya, dia bilang, Pak Benny, minta maaf, saya asam urat tidak bisa bangun. Asam urat. Sampai turun 12 kilo timbangannya saudara. Dia curhat sama saya. Dia bilang, istri saya sudah tinggalkan saya kurang lebih 6 bulan tidak pulang di rumah. Saya stres, saya mau mati. Jadi suami istri di rumah. Saya kenal istrinya, saya kenal dia, saya selalu kembali gereja waktu benar kecil. Lalu saudara, Tuhan gerakan saya telepon istri. Ibu pendeta, kenapa tidak pulang di rumah? Bagaimana mau pulang Pak Benny? Suami tidak pengertian, suami egois. Saya ini sakit, alergi. Tetapi suami ternak burung, ternak ayam, sudah sampai di dalam rumah. Ternak ikan juga. Wah, dia bilang, mending Pak Benny kalau dia ternak itu berhasil. Ini rugi, sebentar-sebentar mati, sebentar-sebentar mati, sebentar-sebentar. Kenapa ibu bisa mati semua ternakannya? Iya, dia akan penginjil, pendeta juga. Sebentar dia pergi, lama ditinggalkan, pulang mati lagi. Dia pergi lagi, pulang mati lagi. Saya ini sakit, sudah masuk rumah sakit karena istrinya pegawai negeri, saudara. Lalu saya pikir, kenapa bisa begini? Saya telepon suami. Bapak sih salah, tidak pengertian dengan istri itu sakit, tidak bisa tengah-tengah itu. Di samping rumah, di dalam rumah, membuat dia alergi, membuat dia masuk rumah sakit, dia ada asmanya, ada penyakitnya di paru-paru, tidak bisa seperti itu. Lalu suaminya ngomel-ngomel lagi semua, marah-marah. Itu sih saya, itu sih saya, itu sih tidak tahu mau hormat. Saya telepon lagi istrinya. Katanya ibu selalu begini sama suami, tidak tahu hormati suami. Dia bilang, bagaimana saya menghormati suami saya Pak Benny? Kalau dia marah, dia tempeleng saya, dia tinju saya, saya kaget itu. Lalu kalau saya tutup telepon, saya telepon pendetanya, Bapak pukul istri, Bapak tempeleng tinju istri. Bagaimana saya tidak tempeleng tinju istri? Dia lawan saya Pak Benny. Saya bilang, ini dunia terbalik, harusnya kita pengusaha di konseling sama pendeta, bukan pendeta minta konseling sama pengusaha. Haleluya. Akhirnya saudaraku, saya bilang, Bapak pendeta, saya akan bantu. Dia bilang, ada kesulitan, saya akan bantu Bapak pendeta. Cuma saya mau Bapak pendeta panggil istri pulang aku. Saudaraku, saya siapkan dana, tapi saya melihat fotonya sebagai fotonya. Pulang istrinya sebagai foto. Dia senyum-senyum tipis istrinya. Saya pikir ini alasan ini. Dia biasa. Jangan-jangan karena duit berapa puluh juta dapat, dia alasan supaya dapat uang berapa puluh juta, kita akur dulu nanti berkaya lagi. Tapi saya tidak mungkin bertipu. Saya telepon istrinya lagi. Ibu, bagaimana Bapak? Iya, sudah berubah Pak Benny. Itu semua ayam-ayam semua disingkirkan, apa bisa jauh-jauh apa, rumah kami mulai bersih apa semua. Oh, ini sudah baik. Saya bilang, puji Tuhan 12 kali. Haleluya. Memang dasar Tuhan juga bisa membuat orang berubah. Harusnya Tuhan yang membuat kita berubah, bukan duit. Amin. Lanjut lagi saudara. Terlalu curiga. Minta maaf istri-istri muda yang masih muda maksud saya. Jangan terlalu curiga dengan bapaknya, dengan pendetanya juga. Ini juga. Banyak istri-istri terlalu curiga. Baru suaminya sedikit keluar 2 jam, 3 jam, dicari suaminya. Papa di mana? Papa sama siapa? Mau video call dulu sama siapa? Begitu kadang-kadang istri selalu.
Kita ini suami malu kalau jalan dengan teman, kalau di telepon, video call dengan istri, baru istri tanya gitu, kamu di mana sama siapa? Dengan siapa? Semua tanya, malu kita jadi suami. Kami punya teman dua seperti itu istrinya. Baru keluar sedikit rumah dicari, baru pergi sedikit dicari, sampai istrinya itu saking takutnya. Kalau suaminya mau tinggalkan rumah, dipanggil, "Pak, sini dulu Pak, lihat dompetmu." Begitu dia lihat dompetnya, dia lihat banyak isinya, dia kasih keluar, sini panggil supaya, "Oh, bawa saya 20.000. Untuk uang apa? Uang parkir, uang bensin." Segitu. Ada satu pengusaha di Makassar, saya tahu soal yang saya dekat dengan dia. Dia cari uang pagi sore sampai sore, siang sampai sore. Dia punya usaha, istrinya tinggal di rumah. Untuk apa? Urus anak susah. Tetapi istrinya terlalu pencemburu. Dia lakukan begitu sama suaminya. Begitu dia terima uang, susah keluar. Minta maaf istri pendeta, kalau masuk uang jangan terlalu pelit. Jangan terlalu pelit, kalau masuk uang susah keluar. Kencang kali suaranya. Kalau masuk susah keluar. Iyo. Suaminya marah. Dia bilang begini, "Kok pikir saya tidak bisa selingkuh? Walaupun saya tidak pegang uang, saya tidak pegang harta, saya tidak jelek, banyak orang mau sama saya." Dan dia buktikan saudaraku, dia pacaran dengan SPG yang cantik, dia kasih dia selingkuh dengan SPG. Baru istrinya bertobat, dikasih ketemu dengan Tuhan, baru bisa baik. Hati-hati, jangan terlalu curiga, ibu-ibu. Jangan terlalu curiga. Amin. Suatu kali saya khotbah di acara pastor conference di Manado, kurang lebih 1.000 lebih datang hamba Tuhan. Saya bicara begini, jangan terlalu curiga. Saya ini bilang sama istri saya seperti ini. Saya bilang, "Sayang, selama saya masih berdoa, selama saya masih baca Alkitab, selama saya masih ke gereja, terima pelayanan bahkan khotbah, jangan pernah sekali-sekali engkau curiga sama saya. Jangan pernah sekali-sekali engkau menuduh sama saya. Siapapun yang akan ngomong, jangan pernah curiga sama saya. Saya punya prinsip." Saya bilang sama istri, "Saya punya prinsip, ikuti Tuhan, ikut Tuhan sendiri. Kalau ikut kudus, ikut kudus. Kalau Tuhan sungguh-sungguh kudus. Kalau saya selingkuh, saya akan tinggalkan pelayanan, saya tinggalkan gereja, saya tinggalkan Tuhan. Kenapa? Tuhan membenci orang-orang munafik. Tuhan membenci orang-orang munafik. Makanya istri saya seperti dimanapun saudaraku, dia tenang. Apalagi saya bilang kemarin, kata ayah saudaraku, "Nggak mau saya pergi kalau sendiri, takut saya, tidak mau." Saya bilang bagi banyak hamba Tuhan, ibu pendeta, kalau engkau selalu curiga dengan suamimu, lebih bagus kalian belikan dia celana dalam gembok. Supaya adik kecilnya itu tidak bisa siram bunga. Supaya itu adik kecil itu di dalam resleting itu tidak bisa siram bunga. Belikan satu kali celana dalam gembok. Ketika saya khotbah seperti itu, ada ibu pengusaha saudaraku, karena dia juga ikut acara pendeta-pendeta. Dia bilang ini, "Pak pendeta, dia ada sembarang bicara. Mana ada celana dalam yang ada gembok yang tidak ada. Orang balik ini, orang kasih berbeda. Jujur." Tiba-tiba saudaraku, dia buka aplikasi. Dia, betul ada celana dalam, ada gembok, ada warna merah, ada warna ini, ada warna ini. Waktu ketemu makan, dia bilang, "Pak Beni, betul Pak Beni bicara di mimbar. Ternyata ada celana dalam yang ada gembok." Yang membuat pasangan bertengkar, ribut sampai bercerai, tidak ada kejujuran. Suami istri harus jujur, saudaraku. Amin. Jujur dengan istrimu,
Banyak suami-suami yang tidak jujur. Kenapa saya kata banyak suami tidak jujur? Ada satu kisah saudara. Baru menikah, istrinya keren, bodi Pragawati, sudah menikah, hamil punya anak. Setelah punya anak, naik timbangannya. Dulu dia 50 sampai 60 kilo, naik 70 sampai 80 kilo. Datang sama suaminya, sayang bagaimana sayang? Suami bilang, tidak apa-apa, kok masih cantik. Semangat dia makan lagi. Datang lagi sama suaminya naik timbangannya 90 sampai 100. Datang sama suaminya, Pak saya sudah berat ini, sudah 90 100. Suami bilang, saya terima kamu apa adanya sayang. Saya terima kamu apa adanya. Istrinya dibilang terima apa adanya, dia makan dari gimana. Naik sampai 110 kilo. Saudara tahu dia dengar kabar suaminya selingkuh. Tidak mungkin suami saya selingkuh. Dia terima saya apa adanya. Suami saya jujur. Dia terima saya apa adanya. Tidak mungkin selingkuh. Akhirnya santer itu sudah berita-berita datang kepada dia bahwa suaminya selingkuh. Dipanggil suaminya. Bapak saya dengar dengan banyak orang, Bapak selingkuh. Suaminya tidak bisa menolak. Bapak selingkuh. Suaminya bilang, mana bisa kita tidak selingkuh? Lihat modelmu kayak begini. Siapa yang punya selera? Siapa yang punya nafsu? Lihat model begini. Kayak sumo, kayak satu beca, kayak satu karung. Mana bisa? Adik kecil itu tidak tertarik saudaraku. Jujur. Makanya saya bilang bagi banyak ibu pendeta. Ibu pendeta kan kalau banyak beli tas, beli baju, beli cermin yang banyak. Taruh di samping pintu, taruh di mana, dari mana. Kata cermin lebih jujur dari bapak pendeta. Cermin lebih jujur dari suamimu. Lihat di cermin, kalau cantik pasti cermin bilang cantik. Kalau seksi pasti cermin bilang seksi. Kalau putih pasti cermin bilang putih. Cermin lebih jujur dari bapak pendeta. Makanya saya kemarin bapak pendeta di atas mimbar, saudaraku bilang begini, istriku paling cantik di dunia. Saya bilang bohong itu bapak pendeta. Kenapa saya bilang bohong? Saya lihat istrinya saudaraku, gemuk-gemuk, hitam-hitam, tidak cantik. Betul. Kita harus jujur sama Tuhan. Kalau cantik tidak cantik. Istri saya saudaraku cantik manis. Tetapi saya harus jujur, masih banyak lebih cantik dari istri saya. Tetapi saya paling cinta, paling sayang dengan istri saya. Haleluya. Kita jujur seperti itu. Dan dari kita bilang, istri kita paling cantik, bukan tidak cantik. Makanya istri-istri berdandang juga belajar sama ibu-ibu Manado. Ibu-ibu Manado begini. Keren. Ibu Manado bilang begini, sudah jadi oma-oma dalam pagi ini. Kita orang Manado, biar kita kalah makan tapi kita bisa kalah gaya. Biar kita lebih tua, kita tidak kalah seksi. Ya ampun. Dia bilang Pak Beni tahu, tidak semua pakaian yang kami pakai mulai dari sepatu, rok, celana, baju mahal. Cuma kita aja pintar. Kita beli yang sesuai, yang keren-keren. Sekarang banyak yang murah. Itu sama sekali murah-murah sekali. Murah-murah tapi keren, model terbaru, apa semua. Wih, kalau keren kan, ya semua pintar. Kita kan lucu. Kita pakai baju biru, celana hijau. Baju kuning, baju merah. Tidak serasi. Mana bisa tertarik suami? Seks yang tidak seimbang. Hati-hati Pak Pendeta. Hati-hati Bu Pendeta. Banyak keluarga-keluarga yang ini saudara, seksnya tidak seimbang. Istrinya lagi mau, suaminya loyo.
Suaminya lagi mau, istrinya capek. Capek deh terus. Alasan semua capek deh. Ibu-ibu pengertian sedikit sama suami. Kita suami itu kalau minta jatah dan dikasih, hilang kewahyuan. Jujur sama suami, jujur dong. Kalau kita lagi pengen siram bunga, tidak dikasih, gelisah sampai pagi saudaraku. Khotbah udah-udahan, lupa ayat, lupa firman, lupa tema. Satu kali ada teman saya buat WA telepon, Pak Bedi tolong Pak Bedi, istri saya marah-marah di rumah. Adik kecil saya sudah tidak bisa bangun, kerjanya tidur terus, pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur, sudah tidak bisa bangun adik kecil saya. Sebenarnya saya tahu dulu, sebelum kau menikah kau suka tiduri perempuan. Sampai saya pernah tanya berapa bulan yang lalu, berapa banyak perempuan kau tiduri. Sudah 1000 lebih saya tiduri perempuan. Masa ada kecil pun tidak bisa bangun. Sudah bikin dosa kan. Itu teman pengusaha, WA telepon. Ada juga Pak Pendeta. Ya kan biasa kita dengan pendeta kayak saudara, curhat-curhatan. Pendeta bilang begini, pendeta marah-marah di rumah Pak Pendeta. Bunganya sudah mulai kering, sudah layu, tidak segar lagi. Adik kecil saya loyo terus, kerjanya off terus. Ya. Bisa minta tidak berapa ini obat kuat. Saya bilang saya ini pengusaha atau serba, bukan pengusaha farmasi. Minta maaf. Saya lagi tanya istri saya, sayang kamu pernah kan kerja di farmasi berapa tahun? Kamu tahu obat kuat? Dia bilang iya papi, ada obat kuat Tokcer. Kalau saya kasih temannya papi, itu yang pengusaha yang pendeta pasti Tokcer. Tapi takut, dia minta jatah terus, istrinya siksa. Kemudian kalau dia terkala kesukaan terikat, dia lakukan itu terus minum itu obat-obat kuat terus, nanti rusak ginjalnya. Tidak jadi kalau gitu. Sedih di pendeta dengan teman saya. Tidak jadi, tidak mau. Nanti masuk berita, masuk rumah sakit gara-gara papi ini kasih obat kuat. Hati-hati dengan konseling. Kalau pendeta sok-sok, Betul. jago. Betul. Saya saja saudara tidak berani konseling. Tapi suatu kali saya terdesak dan tidak bisa menghindar. Saya telepon pendeta dari pulau lain, Pak Bibi, ada istri pengusaha sudah cerai dengan suaminya. Dia punya usaha di Makassar, dia mau datang di Makassar, mau konseling sama Pak Bibi, tolong bantu. Sebenarnya saya mau tolong, tapi dia minta tolong sekali bantu. Singkat cerita saudaraku, anak saya khotbah ini itu salah satu gereja kecil di hotel. Saya berpikir dalam diri saya, pikiran saya, ini bahaya sebentar. Kalau saya jemput dia, saya bawa dia pelayanan sampai dia pulang makan, berdua di mobil, nanti tiba-tiba ada apa-apa sudah pada nangis-nangis di dekat saya, hancur kita. Jadi saya pikir begini, bagaimana caranya? Karena iblis selalu Mencari kelemahan. merancangkan hal yang jahat bagi hidup kita. Betul. Iblis selalu menskinakan kejatuhan bagi hidup kita. Saya juga berpikir, bagaimana caranya seperti itu? Saya telepon teman hamba Tuhan sekarang. Saya telepon 3 hamba Tuhan untuk temani saya karena ada ibadah pagi. Temani saya. Waktu mau pergi jemput dia, saya antar saya dulu ke gereja. Waktu jemput di hotel, mereka bertiga jemput ke hotel. Saya masuk ibadah kecil-kecilan sekarang. Tiba-tiba sebentar sebelum makan firman, aku masih kecil-kecilan masuk. Teman saya dulu di belakang. Ini istri pengusaha yang sudah bercerai dulu di belakang saya. Waktu dia lewat di belakang saya, itu
memang ini hidup paling bahaya saudara. Begitu saya hidup, ada perempuan cantik pasti kan. Begitu saya balik, tak saya bilang air 11-12 dan istri saya bahagia. Nah, ini bukan janda biasa, ini janda kembang, janda seksi. Seperti ini saudara. Sampai istri saya balas lagi. Saya berpikir, Tuhan, gimana caranya sebentar? Nanti dia minta makan, minta masuk ruangan, minta didoakan, dan nangis-nangis terus saya, koslet lagi. Tolong Tuhan, saya bergumul sama sebelumnya mimbar, Tuhan kasih ide. Sebentar kamu khotbah baik-baik. Begitu kok khotbah baik-baik, antar call. Kalau antar call, nah pasti dia naik. Wah, saya khotbah baik-baik. Antar call, naik pendeta undang saya, naik jemaat banyak. Kemudian dia juga naik. Begitu dia naik, setelah haleluya, dia besar di aman. Saya pikir sudah aman, Pak. Akhirnya doa kami akan makan bersama hamba Tuhan. Kami berlima di meja. Saya berdebatan sama dia. 3 hamba Tuhan kawal saya. Saudara tahu berdebatan 3 hamba Tuhan, dia masih curhat sama saya. Bayangkan kalau tidak ada ini, itu resleting turun sendiri. Minta maaf Bapak Ibu, ini tidak bisa didoakan. Daun sana jatuh, tidak bisa didoakan, itu tidak tahu diri. So biar dibaptis berapa kali tidak bisa. Tidak percaya bisa coba. Teman saya, hamba Tuhan, rupanya hebat, puas-puasnya hebat, ajak rupanya ke sini. Dia konseling di kamar hotel dengan 1 wanita saudara yang posisinya suami karena dia gagal, karena dia orang luar, bule, kalau pilih saudara walaupun sudah begitu